maloboni roham lam nata dingolukon topa rohadaias asatama aujorom asatama aujorom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 16 November 2021. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yakobus 4 ayat 15. Yakobus 4 ayat 15 saya akan membacakan untuk kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Perjalanan hidup kita ke depan, setelah jam ini, setelah hari ini, setelah bulan ini, setelah tahun ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Mungkin kita telah menyusun rencana ke depan, untuk tahun 2022 apa yang kita lakukan Januari atau mungkin sampai 31 Desember atau mungkin ada rencana-rencana bepergian, melakukan pesta, menikah bagi mereka yang belum menikah dan lain sebagainya. Tapi tidak ada seorang yang tahu, yang dapat menjamin apakah itu akan terlaksana dengan baik atau tidak. Tuhan Yesus Kristus memberi kita kesempatan anugerah yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Bagaimana kita menyikapinya? Di zaman sekarang yang serba online, di mana kita banyak melihat orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Atau tidak lagi merindukan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Mungkin karena banyaknya cobaan-cobaan, atau mungkin karena semua sudah serba instan, semua tersedia, seolah-olah Tuhan tidak dibutuhkan dalam hidup dan kehidupannya. Mereka tidak melibatkan Tuhan lagi dalam setiap perencanaan, perjalanan hidup dan kehidupan mereka. Termasuk sudah banyak mengandalkan pikiran, pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang, jabatan, kekayaan, dan status. Itu yang mulai muncul ke permukaan. Itu yang mulai menggelora dalam hidup dan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menasihatkan agar orang-orang percaya tidak mengandalkan dirinya sendiri. Yakobus menasihatkan supaya orang percaya kepada Kristus dan kita pada zaman ini jangan mengandalkan kekuatan, jangan percaya kepada kecanggihan teknologi, jangan terlalu yakin akan masa yang akan kita lalui ke depan jika tanpa mengandalkan Tuhan. Bisa saja berubah. Bisa saja hal-hal, penderitaan-penderitaan, cobaan-cobaan yang dahsyat menimpa hidup dan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan atau yang membayangkan akan terjadi COVID pada awal 2020 yang lalu, tahun 2020 yang lalu. Tapi itu bisa terjadi sampai hari ini sudah hampir 2 tahun. Ini menjadi pelajaran berharga juga bagi kita semua. Oleh sebab itu Yakobus menasihatkan kita, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini
dan itu. Kita melakukan ini dan itu jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan mengizinkannya, atau mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, maka saya tahun depan merencanakan ini. Jika Tuhan mengizinkan tahun depan saya akan melakukan ini. Tetap dalam nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu masa yang akan datang. Karena hanya Tuhan yang dapat menuntun kita ke arah yang dikehendakinya dan yang kita rindukan. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi di sana tidak boleh ada kesombongan. Di sana tidak ada yang boleh mengandalkan dirinya, pikirannya. Ini harus kita lakukan sebagai ekspresi bahwa kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Totalitas hidup kita ini harus dalam naungan kasih-Nya. Itu yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara. Buatlah rencanamu sebaik mungkin. Buatlah kerinduanmu atau doakan kerinduanmu atau ucapkan kerinduanmu sebanyak mungkin. Tapi katakan di dalam nama Tuhan dan mudah-mudahan Tuhan mengizinkannya. Merencanakan sesuatu dengan atau bersama dengan Tuhan atau mengandalkan Tuhan, itulah sesungguhnya yang terbaik. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Ini perlu kita jawab. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita, Bapak, Ibu, Saudara? Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Umur manusia ada di dalam Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa memperpanjang umur kita, atau Tuhan yang berkuasa juga memperpendek atau memberikan perhentian bagi kita. Kalau kita sudah menyusun rencana sebaik mungkin, walaupun kita sudah memiliki cita-cita ke depan, tapi belum tentu besok kita masih hidup. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang tahu apa yang terjadi hari esok? Enggak ada. Yang kemudian karena rencana kita yang kita buat belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Rencanamu, rencanaku ke depan belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Maka adalah bijak kalau kita mengatakan mudah-mudahan Tuhan mengizinkannya. Mudah-mudahan Tuhan menghendakinya. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkannya. Itu yang harus kita ucapkan dan kita lakukan. Jika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan menggagalkannya, jangan kecewa, jangan marah, jangan mengutuki dirimu, atau jangan mengatakan Tuhan tidak baik atau Tuhan tidak adil. Mungkin ada sesuatu yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita sehingga rencana kita gagal. Atau mungkin juga seandainya Tuhan rencana kita itu berjalan dengan baik, mungkin akan mendatangkan sesuatu yang kurang baik bagi kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara, libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan, dalam setiap hidup dan kehidupanmu. Libatkanlah Tuhan dalam mengatasi setiap persoalanmu. Hadirkan Tuhan dalam hidup dan kehidupanmu. Apapun rencanamu ke depan. Apapun yang sudah saudara tentukan, misalnya untuk tahun 2022, komunikasikanlah dengan Tuhan. Katakanlah, mudah-mudahan Tuhan menghendakinya. Semangat selalu di dalam Tuhan. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami masing-masing. Mengingatkan kami supaya kami selalu mengandalkan nama-Mu. Dan kami berkata, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, menghendaki setiap rencana-rencana, program-program yang akan kami rencanakan ke depan, perjalanan hidup kami yang akan kami jalani. Mudah-mudahan Tuhan menghendakinya. Kami menyadari kami adalah makhluk yang terbatas, yang lemah, yang rapuh. Hanya kasih-Mu yang menyempurnakan hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mendengar kebenaran firman-Mu melalui renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu ini.
Mari Tuhan memberkati mereka. Mari Tuhan mengisi hidup dan kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya firman-Mu berkuasa dalam hidup dan kehidupan mereka. Kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, kasih Tuhan menyinari hidup dan kehidupan mereka, memenuhi hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan dan topang. Mereka yang menyusun, memiliki rencana ke depan, kiranya Tuhan hadir dalam setiap rencana mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang bergumul, yang menghadapi persoalan ujian. Kiranya mereka kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga saudara-saudara kami tim multimedia, supaya mereka sehat, penuh sukacita, melakukan tugasnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, waspada, dan lakukan protokol kesehatan. Horas. Topa rohana iyas asa tamau jorom asa